Warung gosip Bu Rini. Di sebuah kampung yang damai, ada satu tempat yang lebih ramai daripada pasar pagi, lebih panas daripada grup WhatsApp keluarga, dan lebih cepat menyebarkan informasi daripada internet desa. Tempat itu bernama Teras Rumah Bu Rini. Setiap sore, kursi-kursi plastik mulai tersusun rapi. Teh hangat disajikan. Kerupuk dibuka. Dan tanpa perlu aba-aba, rapat tidak resmi para pengamat kehidupan warga pun dimulai. Tahu nggak? Kata Bu Tuti membuka sidang. Semua langsung mendekat. Kenapa? Katanya Pak Budi beli motor baru. Wah, dari mana uangnya? Loh, saya juga curiga. Dalam hitungan menit, motor baru Pak Budi berubah menjadi dugaan korupsi, warisan misterius, bisnis rahasia, sampai kemungkinan menemukan harta karun di belakang rumah. Padahal kenyataannya sederhana. Motor itu hasil kredit 3 tahun. Tapi fakta memang sering kalah menarik dibanding imajinasi. Suatu hari, Raka lewat di depan teras itu. Rak! Sini dulu, panggil Bu Rini. Raka yang belum tahu bahaya langsung duduk. Baru 5 menit, topik pembicaraan sudah berpindah ke tetangga sebelah. Menurut kamu, kenapa anak Pak Made belum menikah? Katanya pilih-pilih. Bisa jadi ada masalah. Bisa jadi terlalu banyak maunya. Bisa jadi? Raka mulai gelisah. Orang yang sedang dibicarakan bahkan tidak ada di sana. Ia tidak bisa menjelaskan. Tidak bisa membela diri. Tidak tahu bahwa nasibnya sedang dibahas seperti sinetron episode terbaru. Akhirnya Raka berkata pelan. Maaf, Bu. Saya kurang nyaman membicarakan orang yang tidak ada di sini. Mendadak suasana hening. Sunyi. Sepi. Bahkan jangkrik yang lewat pun mungkin ikut berhenti berbunyi. Bu Tuti berkedip. Bu Rini menyesap teh. Seseorang menjatuhkan kerupuk. Lalu Bu Rini berkata, Loh, kita kan cuma ngobrol. Raka tersenyum. Iya, Bu. Tapi kalau orangnya tidak ada, kadang obrolan bisa berubah jadi vonis. Tidak ada yang menjawab. Karena semua tahu, ada benarnya juga. Dalam perjalanan pulang, Raka teringat sesuatu. Gosip itu unik. Semua orang menganggap dirinya hanya pendengar. Tidak ada yang merasa sebagai penyebar. Padahal entah bagaimana, cerita bisa berkeliling kampung lebih cepat daripada ambulans. Yang lebih lucu lagi, orang yang paling suka bergosip biasanya paling marah ketika dirinya menjadi bahan gosip. Ketika membicarakan orang lain, mereka menyebutnya informasi. Ketika dibicarakan orang lain, mereka menyebutnya fitnah. Manusia memang kreatif jika menyangkut pembelaan diri. Sejak hari itu, setiap kali ada yang mengajak Raka bergosip, ia punya jawaban sederhana. Maaf, aku tidak nyaman membicarakan orang yang tidak ada di sini. Lalu ia pergi. Bukan karena ia merasa suci. Bukan karena ia paling baik. Ia hanya sadar bahwa setiap gosip adalah seperti melempar batu ke arah seseorang yang sedang membelakangi kita. Mungkin batu itu kecil. Mungkin hanya bercanda. Mungkin hanya sekadar ngobrol. Tetapi tetap saja, yang terkena adalah orang yang tidak punya kesempatan membela diri. Dan Raka akhirnya memahami satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Orang cerdas tahu banyak hal untuk dibicarakan. Orang bijak tahu hal-hal yang tidak perlu dibicarakan. Karena membangun kehormatan dari menjatuhkan orang lain ibarat membangun rumah dari pasir pantai. Ramai sesaat. Lalu runtuh ketika ombak datang. Dan anehnya, gosip selalu berakhir dengan cara yang sama. Orang yang hari ini duduk di kursi penonton, besok bisa menjadi tokoh utama ceritanya.